Bruno came from Sporting Sporting like Cristiano. He goes left, he goes right, make defenders look shit. He's a Portugis magnifico. Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick. Kembali dengan Fuad di Twin House, rumah kembar. Hari ini bukan sebenarnya nggak Bukit Kembar, beda. Bukit Kembar tadi kita udah bahas tentang BH mahal kan, jadi Temennya Patrick jual bra, Din gua promoin ya. Temennya Patrick jual bra harganya 5.400.000. itu bra aja ya. Lu bayangin, Kalau beli satu set, beli mahal-mahal, korset, ujungnya dilepas-lepas juga. Iya kan? Kalaupun katanya itu bra kesehatan, bisa buat mijet mungkin di dalam. Men, mending lu cari pasangan. Ya, meriah. iya, tapi enggak juga sih. Kalau lu cari pasangan, paling enggak kan lu mesti spend juga. Mungkin ada biaya nonton, biaya makan, segala Nggak macam. nyampe 5 juta juga sih. Nah, kan ini long term. Ya long term juga berapa? Iya. Lu kata dia juga beli BH-nya cuma satu. Ya taruhlah beli BH misalnya 2 gitu ya. 10.800.000. Lu punya pasangan. Sehari misalnya lu habis kalau makan cepet aja. Sebulan 3 juta. Belum 3 bulan 4 bulan deh itu lu baru BEP. Sisanya tuh baru umur ekonomisnya yang lu manfaatin. Itu baru BH-nya, Bang. Kalau sama satu set 25 juta, Bang. Aku bilang sama kawanku tuh, ulang tahun aku, daripada pusing-pusing kan jualan satu BH udah bisa tuh beliin PlayStation 5 buat aku. Lebih worth it. BH 5.400.000 coba. Isinya kayak mana? Isinya ya orangnya ketawa. Isinya tergantung ukuran sendiri masing-masing lah. Nggak masuk dia ke laku, betul. Kutanya, oh buatan Jepang, oke. Ini promo apa? Jepang kan kecil-kecil. Nggak juga, Wak. Ada yang gede. Tapi nanti kalau aku sebut namanya orang ini googling langsung. Nanti malam udah nonton itu semua ya. Nggak masuk dia ke laku, betul. Cobalah kalian gini aja. Kalian yang punya pasangan atau mungkin nggak punya pasangan gitu, tapi pernah ngasih hadiah underwear ke cewek kalian, berapa sih paling mahal kalian beli? Kalau di Petisa, BH lampu kata orang itu. Aku itu sama persis yang aku bilang. Waktu aku pertama kali dengar dia bilang jualan BH harga 5.400.000, aku bilang itu ada lampu kelap-kelip gitu ya. Jadi kalau pas lagi dipegang kiri lampunya nyala kiri gitu. Atau itu ada indikator horninya kali ya. Jadi kalau misalnya cuaca dingin, kan kalau cuaca dingin kan suka agak kenceng tuh ya. Terus tiba-tiba dia nyala gitu kan, kenceng gitu, ketekan gitu kali ya. Atau mungkin dia ini apa istilahnya? Yang menyala dalam gelap, fluorescence, glow in the dark. Serem juga kalau lagi making out gitu kan. Tiba-tiba pas lagi buka bajunya, habis buka baju, apa ini yang nyala-nyala? Pedagangnya ketawa di belakang coba. Ada nanti IG-nya kami sebut aja nanti lah ya. Kami sebut IG-nya lah ya. Di Instagram nanti kami ya siapa tahu kalian punya rezeki ya. Ini sih promo tak berbayar terus terang cuma karena teman baik sama nggak masuk di akal gua 5.400.000. Tadi gua pikir ya Victoria's Secret gitu-gitu kali ya gitu. Victoria's Secret juga nggak segitu. Makanya gitu loh. Dior apa gitu mungkin ada pakaian dalamnya. Mungkin kalau Dior Victoria mungkin lah. Tapi itu biasanya kan yang lingerie gimana iya, gitu kan? bukan two piece kan. Nah, apa? Modelnya katanya bra nenek-nenek zaman dulu. Oh, yang talinya segede gini gitu kali ya. Yang kau mau bukanya itu. Nggak ada seksi-seksinya. Kalau zaman sekarang kan buka itu, nenek aku ajarin ya. Tangan tuh bikin bentuk yang kayak halasyo gitu kan. Tinggal putar di belakang, kotak sekali lepas. Kalau ini nggak bisa, Wat. Bukanya itu harus pakai tangan satu-satu, Pak. I think even Joey Tribbiani cannot. No, Joey cannot do it. How Because you doing? Joey said that he can unleash the bra just within seconds. No. Oh, look. By the look, he can unleash the bra. I don't think Joey can. No, dia ngeluknya sampai ngelotot kayak gitu. Buka kacamata, no. 5.400.000. Tapi ya sama aja kalau kita bilang gitu sama cewek kan, yang penonton kita cewek juga bilang, lah apa kabar kalian?
beli mainan harganya sampai 6 juta, 7 juta. Itu PlayStation yang kalian kerjain cuma sentuh-sentuh aja gitu. PlayStation lu bisa bawa kemana-mana dilihat orang. 5.400.000 emang lu keluar jalan nih buka baju kayak gini lu liatin. Si goblok. Hai Malik. Thank you. Untungnya Malik ganteng, sumpah. Ini gua ngeliat Malik langsung live kayak gini ganteng banget sumpah. Saking gantengnya gue percaya bahwa Tuhan itu adil. Coba kalau dibikin muka Fuad di dalam anaknya nggak jadi. Tapi ya itulah, guys, kita balik lagi bersama live ini sekarang. Tadi lu dengar sendiri kan, gue udah sahabatan sama dia dari Malik lahir, baru ini gue ketemu langsung. Karena memang segitunya kita jaga prokes. Nah, itu dia si ganteng. Hai. Baju kami sama. Oh, Portugis Magnifico yang udah produksi lagi belum? Belum. Kapan mulai? Ambil boleh nak. Kapan produksi lagi nih? Nanti November mungkin. Nah, jadi nanti November yang mau PO buka His Our Portugis Magnifico-nya di Twitternya Bang Fuad. Itu nama IG. Nama IG, ya. Jadi Glazer baru jual saham berapa? 9,8%. Enggak, Apa? 9,8 M ya? Itu berapa persen tuh, Pin? 6% tapi saham seri B. Seri B, jadi Begini, tetap aja nggak mengganggu. 9,8. Hah? Iya, 9,8 juta kan yang dilepas kan? US dollar. Berarti sekitar 140-an M ya, kalau nggak salah ya. Kurang lebih. More or less lah ya, 140-150 M. Ya, 137 M ya lebih kurang ya. 137 M kalau dibeliin Andis yang satu set 25,4 dapat berapa? Nah, yang jawab paling cepat gua kasih baju. Oke? Jawab paling cepat. 137 M tadi kalau dibeliin satu set Andis yang 25,4 jadi 25.400.000 ya Din ya. Din, berapa harga satu set, Din? 25,4 ya. 24,8. 24,8. Jadi 137 M kalian bagi 24.800.000. Nah, dapat berapa set? Berapa set? Nah. Jawaban paling cepat. Yang cepat kita kasih satu set. Ya. Apa? Dalam, enggak usah ambil bola itu, ambil bola. Ganteng. Ambil bola. Oh, Thank you. gantian ya nyuapin papa ya. Ambil bolanya tuh. Nama Om Robi, ambil bola. Bola mana bola? Gitu. Jadi Glazer baru ngelepas saham seri B. Berarti saham seri B itu Salernitana, Cagliari seri B sekarang kalau nggak salah ya. Seri B. Cagliari, gitu-gitulah, gitu. Jangan lepas. Tapi itu juga berat, bukan saham yang lu bisa punya decision making ya. Itu saham. Enggak, selain itu saham seri B kan juga kecil, porsinya tuh kecil gitu loh. Dia masih menjadi pemilik saham mayoritas yang bisa menentukan kebijakan klub gitu kasarnya. Dan BU kali ya? Bisa jadi BU atau mungkin yak dia yang di Miami itu bocor, jadi perlu untuk perbaikan atau perlu beli yak baru. Yang pasti bukan BU aja. Yak. Ya itulah. Ya harusnya kan kalau lu jual kembalikanlah itu ke klub. Harusnya nggak bakal. Bukan kembalikan ke klub, minimal lu bayar utang-utang lu. Jadi kan nggak beban utangnya MU itu berkurang. Karena itu kan lu ngambil MU seperti yang sering kita bilang, ngambilnya melalui hutang juga kan di awalnya. Iya. Tuh, dan tadi juga kan di grup kan kita gua sempat bahas kan sama kita bahas di grup tadi tuh bahwa Glazer mungkin nggak pengen juga sih ngelepas beberapa persen daripada saham mayoritasnya yang seri A-nya, cuman masalahnya sekarang ini siapa yang mau beli kalau cuma ditawarkan 30% dan bukan sebagai salah satu yang bisa mengambil keputusan di klub secara mayoritas. Melihat track recordnya Glazer juga kemarin kan ngawur-ngawur, mulai dari ikut Super League lah, mulai dari keputusan-keputusan dia melepas beberapa pemain yang seenaknya aja pengambilan itu pasti akan mengganggu calon-calon investor kan, investor besar. Investor kecil mana mau, apalagi investor kecil yang ibaratnya lu disuruh diem, ikut rombongan aja, nanti tinggal terima duit per bulan, nggak bakal mau lah. Ya bagi beberapa orang mungkin mau gitu loh, cuma kalau yang jelas nggak mau ya investor besar lah. Kalau kecil justru masih agak mau gitu loh. Mbak, tadi saya minta air putih sama Yudi. Man, oh alah di situ ditaruh. Penampakan tapi gue mau ngasih wejangan aja untuk thank you untuk Glazers gitu ya. Kan lu udah jual saham tuh, dapatnya banyak. Jangan lupa keluarin 2,5%.
untuk zakat. Yes, zakat atau infak keluarkan, jangan lupa biar berkah. Yoi. Supaya mungkin setelah ini track record MU semakin bagus. Gitu loh. Mendingan. Lihat, atau di Kristen ada persepuluhan atau apa makanya kan? bilang, mendingan lu kasih zakat 2,5% kan? Iya. Daripada lu ikutin cara Kristen segala macam. Minimal 10% loh. Nah, iya, berarti Glazer mending setiap minggu lagi. Iya, setiap minggu. Ini cukup lu keluarin 2,5%. Semoga kedepannya, karena kan kayak episode pertama United kan gue bilang MU tuh perlu diruqyah karena terlalu banyak kejadian-kejadian yang menurut gua itu harusnya gol gitu, yang melenceng, kena tiang, ditepis kiper gitu kan. Jadi memang mungkin klub ini semenjak ditinggal Sir Alex ya ada aja cobaannya gitu loh. Mungkin berangkat juga dari supporter-supporter zaman dulu yang arogannya luar biasa gitu kan. Apa mungkin ditanggung sekarang sama yang muda-muda. Itu kenapa mereka sekarang panasan gitu. Jadi kalau menurut gua yaitu keluarinlah sedikit supaya sedikit lebih berkah aja nih klubnya gitu. Karena kayak sebenarnya musim ini sendiri yang kalian selalu teriak oleh miskin taktik segala macam, expected goals-nya tuh ketiga terbaik di liga. Tadi gue juga sempat sharing tuh yang dari Premier League ngasih XG-nya. Iya, itu expected goal kan? Expected-nya mereka itu poin yang akan dia raih sampai pekan ini sebelum international break ini. XG itu expected goal. Iya, expected. EQ-nya itu sebenarnya Pak produser Pak produser main bola. Ketiga terbaik. Jadi ketiga terbaik dan itu Ole itu berhasil 2 poin daripada yang di expected out of him kan gitu. Ya. Jadi kalau dibilang bahwa mereka teriak-teriak bahwa kenapa sih manajemen masih mempertahankan ini itu, ya lu ngomong kayak gitu karena lu cuman berdasarkan kita passionnya seorang fans, dan itu wajar-wajar aja. Fans itu pasti pengennya menang tiap minggu kan. Cuman realistisnya orang-orang yang di belakang layar yang betul-betul mengandalkan statistik, ilmu-ilmunya yang dibutuhkan, itu aja mereka udah ekspektasinya mereka itu adalah ya udah MU itu bakal di posisi 5 6 dengan poin cuman berapa? 12. Bukan, 12 ya 12 poin. 12 poin. Dan Ole sudah melewati ekspektasi itu. Mungkin caranya yang salah. Ya, mungkin karena kita kekalahan yang kemarin Villa, kekalahan yang sama Villa kan? Oh ya, sama Villa ya, kalah. Sama Villa kalah kan. Terus yang kemarin seri. Mungkin itu aja yang akhirnya fans-fans ini pada berkoar-koar. At the end of the day, manajemen akan mempertahankan dia karena expected target goalnya udah capek. Ya, untuk saat ini gitu ya, yang terlihat sebenarnya ya berulang kali kita bilang in a good way. Walaupun balik lagi ntar orang akan mendebat, oh mainnya gitu-gitu aja gini. Nah, gue pusing gitu loh. Coba gimana ya kalau kita bilang lu tunjukin nih mainnya gitu-gitu aja gitu. Kalau kebobolannya gitu-gitu aja, iya bahkan dari musim lalu pada saat kebobolan lawan Besiktas gitu ya, gue udah bilang ada kejadian berapa kali gue bilang, nah selalu kelemahan di situ. Kenapa? Karena seolah-olah emang kurang koordinasi. Siapa yang jadi orang terakhir? Siapa yang harusnya mengawasin si A? Siapa yang harusnya mengawasin si B gitu? Lawan Newcastle, lawan Soton ya? No. Villarreal, kemudian lawan kemarin Everton, hampir sama proses golnya. Serangan balik, terus tiba-tiba posisi di jantung pertahanan kita tuh kosong. Ya. Luke Shaw berapa kali bahkan musim ini memang harus gue akuin penampilannya tidak sebaik awal musim lalu. Ya, berapa kali out of position. Ya. Berapa kali yang sebenarnya itu kenapa gue bilang kan, dalam main bola sebenarnya lu harus fokus ke lawan. Lu bukan fokus ke bola. Kalau lu perhatikan lagi, setiap ada bola corner, kalau lu nonton bola, rata-rata pemain itu kalau ngejaga dia nggak ngeliat bola, dia ngeliat lawannya. Dia awasin nih kemana gitu loh. Karena kalau lu bisa mengawasin lawan lu, bolanya lewat, itu tidak akan berbahaya gitu loh. Peluang bahayanya itu lebih kecil. Sementara kalau lu fokus ke bola, lu tidak akan tahu nih kalau ada orang masuk dari blind side segala macam itu. Gol lawannya Everton juga begitu. Shaw yang lari dari tengah, fokus dia tuh bola. Dia lu nonton dia lihat itu ke kiri. Ke kirinya dia lihat. Dia lupa bahwa Anders Townsend itu di sebelah kanan dia. Iya. Pun pada saat kemarin lawan Villarreal begitu juga gitu. Nah, itu yang mungkin gua rasa kenapa akhirnya Mike Phelan diperpanjang kontraknya. Yep. Karena kan dia bertanggung jawab di sektor pertahanan kan, yang kita tahu dari zaman dulu kan gitu. Semoga itu bisa diperbaiki gitu loh. Michael Carrick sama McKenna juga dalam minggu ini akan diperpanjang. Itu yang gue lihat gitu. Tapi ini pikiran liar aja di kepala gitu ya. Jangan sampai juga menjadi satu isu bahwa Ole dipecat caretaker McPherson. Enggak. Sedep tuh kalau kayak gitu tiba-tiba ada ya, isu. kalau namanya media menggoreng kan pasti ada aja lah yang digoreng kan. Cuman balik lagi,
sebenarnya desas-desus rumor itu penting untuk media. Iya. Karena itu yang mereka jualan offline-nya kan dari situ. Yes. Masalahnya ya kita sebagai pembaca juga kan ini zamannya udah zaman internet. Ya. Zaman dimana lu bisa Google sendiri. Ya. Lu bisa menganalisa sendiri. Ya. Nggak mungkin juga. Nah, tadi kan kita udah jelasin juga berdasarkan XG dari Premier League aja, Ole udah over expectation kan Ya. gitu. Jadi dasar-dasar itu aja, dari nilai yang satu itu aja udah aman sebenarnya. Yang kedua, nilai penjualan merchandise MU saat ini tertinggi kan. Yes. Jadi dari sisi bisnis tidak ada yang Tidak salah ada dengan salah. klub ini gitu loh. Ah. Gitu. Jadi Cuma balik lagi nggak akan segampang itu memecat seorang manajer. yang salah adalah emang klub ini belum mendapatkan trofi Yes. itu aja. Nah gitu. itu kita akuin dan Iya. kita juga sering bilang kan, musim ini ekspektasi kita adalah minimal satu Trofi, piala kan. satu Gitu. trofi yang mesti lo bawa, lu harus dapatkan. Jadi balik lagi yang tadi gue bilang terkait main yang gini-gini aja segala macam. Oke, dari sisi gol itu emang harus jadi satu pelajaran gitu kan. Karena kejadian lagi skema gol yang sama. Dan gue kemarin nonton ulang lagi tuh United lawan Everton. Kalau lu lihat menit ke-33 Greenwood ngejatuhin si Demarai Gray di dekat lingkaran tengah, tapi udah masuk area United gitu loh. Masih sangat jauh sehingga Greenwood kena kartu kuning di situ gitu loh. Nah, itu yang harusnya juga dilakukan oleh Aaron Wan-Bissaka. Tapi balik lagi, lu ingat waktu Ole dapat red card lawan Newcastle, Ya. dia tidak dapat pujian dari Sir Alex. Diomelin malahan. Itu Beckham yang bilang. Padahal dengan apa yang dilakukan Ole pada saat itu menghindari klub dari kebobolan. Tapi kan ini kan perspektif beda-beda. Sir Alex justru nggak suka karena menurut dia kehilangan satu pemain itu suatu kerugian. Lu kena kartu merah, gue rugi nih sekarang cuma dengan 10. Kasihan teman-teman lu. Nggak cuma di gitu loh. pertandingan itu, tapi Iya, pertandingan berikutnya iya, juga. jadi nah balik lagi ini kan masalah apa ya? Masalah perspektif gitu, masalah perspektif. Jadi nggak bisa disamakan gitu, sama kakak. Kan kayak Greenwood menit 33 dia berani kena kartu kuning gitu. Nah Fred mungkin orangnya play safe aja ini orang kali gitu ya. Dia nggak, cuma memang risiko yang ditanggung jadinya ke satu tim gitu loh. ya. Cuma kan balik lagi lu bisa bilang begitu juga karena udah selesai permainan, lu bisa menganalisa hasil segala macam bla 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 gitu loh. Kalau Cuma namanya memang- udah terjadi, apa Iya. aja lu bisa analisa tapi, kan gitu. Tapi ya kita tidak menutup mata bahwa memang proses gol yang terjadi udah beberapa kali seperti itu. Ya. Gitu. Itu yang benar-benar menjadi satu Yang PR, harus diimprove sama koordinasi Ole. lini Betul. pertahanan. Yang jelas gue lihat adalah perbaikan di sisi menghadapi bola mati. Itu juga satu bukti kehadirannya si Ramsey. Membuat koordinasi pada saat bola mati membaik. Kita Set baru piece-nya kebobolan kita- sekali. Ya, set piece-nya jadi udah Gitu lebih kan. rapi. Nah, tinggal gimana sekarang supaya benar-benar nih Varane bisa menjadi komando, bisa benar-benar mengawasi. Cuma kan lu tidak bisa berharap juga itu instan kan ke dia. Oh. Gitu loh. Jadi Dan gua nggak takut sih, Wat, karena kalau lu ingat dulu Nemanja Vidic, Patrice Evra, mereka di awal datang musim oh juga ya ada aja berantakan errornya. banget Iya, kan. iya. Cuma- Dan pada akhirnya mereka menjadi sisi pertahanan kita yang terbaik Iya, sepanjang mereka iya, bermain iya, untuk iya. MU kan gitu. Itu aja, plus ya kalau gue ngeliat itu tadi. Dan kemudian yang lagi digoreng sekarang kan adalah mengenai tiba-tiba out of nowhere berita 5 pemain United tidak senang dengan Ole. Itu kan gila udah. Sakit memang udah benar gue bilang. Bukan membabi buta ngebelain Ole, cuma maksud gue men gitu loh, segampang itu ngeluarin rumor yang bahkan akhirnya Telegraph bilang nggak ada gitu loh. Itu dia, balik lagi media yang tadi kita bilang, Iya. media jualan kan Itu gitu. loh benar, gak MU nggak makan. Iya. Gila. Jadi balik lagi, lu harus bisa pilah-pilah juga. Sekarang gini deh, gue tanya balik ke kalian. Tapi sebelumnya bentar. Gue tanya balik ke kalian. Kalian kalau misalnya baca berita, ya, kalian baca berita Kompas dengan kalian baca berita yang gue nggak mau mention mana, tapi yang ibaratnya Ya koran lampu merah gitu bilang. koran gitu. lampu merah lah ya istilahnya. Ya. Lu baca yang Kompas, yang dari yang udah punya nama, mana yang lu lebih yakin beritanya kan gitu. Itu satu. Dan ketika lu baca koran-koran yang di lampu merah kayak gitu, itu isi beritanya juga kan cuma sekedar untuk sensasi, Ya. untuk lu ketawa sebenarnya membacanya. Jadi lu juga harus bisa memilah. Di luar negeri juga nggak jauh beda dengan kita, Pak. Nggak semua koran-koran itu yang bisa lu Banyak percaya. koran kuning apalagi Inggris. Inggris apalagi itu terkenal banget. The Sun misalnya. The Ini Sun. kalau ini gue sebut aja ya karena di luar. Kayak The Sun aja. The Sun itu udah terkenal banget. Apa aja diberitain, The Sun itu udah betul-betul. Liverpool tuh punya clash sama Sun kan? Iya. Yang terkait Hillsborough ya kalau nggak salah. Iya, gua. semua klub rata-rata punya masalah dengan The Sun karena ya kerjanya itu adalah membabi buta tentang gosip. Di medsos pun sekarang mereka mengimplementasikan sistem yang sama. Clickbait. Cuman Clickbait. caranya lain. Karena kan kalau clickbait itu kan supaya lu beli oplahan. Kalau di media sosial supaya lu klik kan gitu. Makanya dulu kan sempat Makanya namanya terkenal. clickbait. Ya makanya yang dulu tuh ingat gak lu? Yang sering yang
nggak disangka ternyata gitu loh, titik. Ya. Isinya Begitu buka, apa? nggak ada. Isinya beda lagi kan gitu. Jadi lu benar-benar harus bisa memilah berita apa yang lu baca. Dan ketika lu baca pun, walaupun dari yang kompeten, lu tetap harus lagi komparasi lagi dengan berita-berita yang lain. Studi Jadi banding. studi banding. Jadi lu nggak bisa namanya membaca berita itu cuma satu. Kalau hanya untuk sekedar muas-muasin hati ya nggak apa-apa. Silakan. Atau gini, paling simpel adalah choice is yours. Yes. Pilihan di lu. Lu mau dengar yang mana, silakan. Lu mau itu pilihan semua di lu. Sama kayak kemarin kan banyak yang bilang, "Oh, Ole harus coba nih nggak mainin Ronaldo segala macam bla 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 bla." Deng, tidak dimainin Ronaldo. Kemudian pada Bagus. saat kemudian hasilnya jadinya seri, bisa jadi orang yang sama track juga. Itulah kenapa nggak mainin Ronaldo dari awal. Yang di tweeting tadi yang kita baca kan, yang sempat lu retweet. Iya. Media Inggris meminta untuk Ronaldo, mengatakan bahwa Ole nggak cukup bagus sebagai manajer untuk menangani seorang Cristiano Ronaldo. Dia tidak berani mencadangkan segala macam. Gitu. Begitu dicadangkan, media yang sama juga yang bilang Ole seharusnya memainkan Cristiano Ronaldo. Jadi bahkan kemudian diadu kayak pendapat Sir Alex yang dia bilang, you have to play with your best player, gitu loh. Itu di take out of context banget itu. Dia lagi bicara dengan siapa yang Khabib, ya. Dia lagi bicara dengan Khabib. Fergie bukan ngomong ke Ole. Fergie ngasih pendapatnya kepada Khabib bahwa ya oke, itu pendapatnya Sir Alex juga gue setuju. You have to start with your best player. Itu menurut Sir Alex kan. Bukan mengatakan kepada Ole lo harus main. Bukan Sir Alex ngajarin Ole, tapi media digoreng dan kalian percaya bahwa itu perintah dari Sir Alex kepada Ole. In which case, lu bener-bener gue bilang nggak ngerti hierarki di sepak bola itu seperti apa. Sir Alex itu udah pensiun, mau dia board of director, dia nggak bisa nyuruh-nyuruh manajer. Karena manajer has the right di lapangan. Itu udah orang yang tertinggi di lapangan istilahnya. Gitu. Sama, ya itu tadi kan jadi dibentur-benturin. Karena emang benar United nih sekarang justru pasca Sir Alex gitu ya, benar-benar menjadi satu bahan yang enak buat dijadiin santapan. Betul. Karena kalau lu ngegoreng klub lain, nggak ada tuh segede itu engagementnya gitu. Lu lihat berita PSG kalah sama Rene, Nope, nothing. tidak ada. Madrid, Barcelona segala macam, tidak segede itu gitu loh. Plus sekarang justru di pendukung United sendiri, dan ini gua rasa di luar Inggris kali ya Pet ya, Di luar itu sih. yang bahkan ribut sendiri terkait manajer. Maksudnya ya untuk apa gitu loh. Di Inggrisnya pun ada, Wat. Tapi Ada yang nggak kayak gitu. banyak rasa gua. Enggak, itu rata-rata yang bocah-bocah. Ya. Yang gede-gedenya itu rata-rata adalah influencer, adalah yang content maker kayak kita. Ya. Yang ibaratnya memang mereka itu gimana ya, udah ada nih konten besar. Ya. Mereka nggak bisa bersaing dengan situ. Jadi kalau mereka bawa berita yang sama kayak kita bicara Ya, ini, ya, nggak ada yang nonton mereka. Mendingan gue bikin sesuatu yang lain, yang akhirnya videonya mereka ditonton, kontennya mereka ditonton, supaya cuma sekedar sensasi. Nah, yang gue sayangin, ya kayak kemarin kan udah kebukti tuh, Ya. yang bocah-bocah ikutan ngomong. Betul. Gue tahu itu bocah-bocah ngomongnya itu bukan dari otaknya mereka sendiri, tapi ngikutin jargon. Karena gue juga gue nonton kok, jangan disangka bahwa gue nggak perhatiin semua yang terjadi. Gue tonton mereka juga, Flex United, apalah semua itu, termasuklah si Goldbridge kan ya. Gue tonton mereka, tapi gue nonton mereka itu cuma pengen tahu perspektifnya kan gitu. Ya. Betul-betul menurut gue itu jualan supaya dapat uang masuk. Ya, supaya ada Simple engagement gitu loh. Lo kalau mau gue kasih contoh satu tentang Goldbridge, zamannya Sancho, ya, gue suka Sancho ya, tapi gue aja enek waktu dia. Karena lo bayangin berapa episode tuh ngocehinnya Sancho aja terus. Sampai udah MU mengatakan bahwa Sancho nggak masuk musim ini, dia masih ngotot bahwa Sancho pasti akan masuk. Kenapa? Karena masih ada yang mau dengar dan mereka masih mau percaya. Yang which is menilainya balik lagi. Kalau kayak kita ini, Justin, kita semua ujung-ujungnya cuan men, ya. Jadi lu benar-benar harus pilih-pilih. Kalau kayak kita ini kan kita ngomong apa adanya. Jelek ya jelek, bagus ya bagus. Bagus ya bagus gitu loh. Segampang itu aja. Jadi memang seminggu ini ada aja nih, bahkan sesudah liga kelar tiba-tiba itu tadi diangkat berita yang Sir Alex, diangkat berita yang ada pemain senior, ada 5 pemain yang nggak suka sama Ole gitu. Maksud gua, men, ini kasarnya di kalau perang, ini minggu tenang loh. Yes. Ini gencatan senjata loh. Ini benar-benar yang kayak bos-bosnya tuh lagi ada konferensi gitu ya, untuk memikirkan gimana bagus segala macamnya. Tapi anak gua masih ribut gitu. Maksudnya kan udah nggak masuk akal bagi gua segitu mereka mau mengeksploitasi United. Salah? Enggak. Itu terserah mereka gitu. Karena kan nggak menyalahin hukum juga menurut gua gitu. Cuma kayak tadi gua bilang, pilihan tinggal di lu aja.
Lu mau dengar yang mana, lu mau baca yang mana, lu mau percaya yang mana gitu loh. Kalau enggak, yang ketawa-ketawa sekarang kan ini, Wan. Anti yang asal bukan United kan? iyalah. Sesama Itu. fans United dari ribut. Makanya kan tadi gue bilang sesama fans. Gini deh, lu yang mungkin udah dukung United dari lama, pernah nggak sih lu tahu sesama fans itu ribut? Kalau di Indonesia nggak, kita nggak usah cerita ya, karena sampai 4 fanbase-nya. Berarti kan ada sesuatu tuh. Ya, Kenapa lu pecah 4? Cuma Kan gitu. gara-gara satu aja, karena Voldemort aja itu. Ya, jadi kalau di Indonesia ya gitu, tapi di Bukan, luar begitu setiap kali Voldemort cabut dari komunitas yang satu, komunitas yang tadinya berantem itu jadi kawan. Nah, itu di Indonesia aja lu bayangin ya. Segitu ada orang yang segitunya orang pengen pengen terlibat dengan MU lah. Karena menurut gua duit, gitu. Pak. Karena Sampai duit. akhirnya pecah. Nah, gitu. oke lah. Sebenarnya ini gua tadinya nggak mau bawa dia ya. Cuman kita kan nggak nyebut namanya. Ah. Yang tahu, yang nggak tahu ya cari tahu sendiri lah. Ya. Si Voldemort ini, itu sebenarnya contoh yang terbaik ini untuk sekarang apa yang terjadi dengan media dan influencer kayak Flex United, Goldbridge. Si Voldemort ini dulu kan di komunitas A, yang paling tua lah komunitas MU di Indonesia ini, yang pertama, ya. Lalu dia nggak dapat jatah, nggak dapat jatah untuk duit kan gitu, karena masih di bawah orang, bukan dia yang membentuknya kan gitu. Akhirnya dia mikir membelot lah gue ya kan. Ikutlah, termasuklah aku kan salah satu yang ikut kan gitu. Karena masih percaya dengan omongan dia waktu itu. Ikut, bikinlah komunitas yang gua ikutin, UI kan gitu. Nah, di UI ini si Voldemort ini betul-betul ngeraup semua keuntungan. Gua akhirnya melihat, nggak terima gua. Karena kan tujuan kita adalah kekeluargaan, sesama MU, tukar pendapat, bukan memperkaya kawan ya kan. Begitu ketahuan cabut dia, bikinnya lagi komunitas satu lagi kan. Di mana dia bisa menghasilkan uang, di situ akan dilakukannya. Itu yang terjadi sekarang di secara global secara jadi ukuran lebih selagi masif. United bisa lu goyang supaya lu dapat keuntungan, digoyang sama mereka. Dan itu udah proven gitu. Jadi tinggal lagi pokoknya choice is yours gitu. Lu yang nentuin lu mau dengar yang mana, lu mau ngikut yang mana, lu mau seperti apa gitu. Lu mau ikut Harry Potter dan lu siapa? Gue nggak terlalu ngikutin Harry Potter soalnya. James Bond. Anjing. Nah, lu mau ngikutin Harry Potter dan James Bond, ya sama-sama dari Inggris ya. Atau lu mau ngikutin Voldemort yang nggak punya hidung, kalau yang ini nggak punya akhlak malah. Jadi terserah lu kan. Sulit gitu loh, sulit. Nah, jadi balik lagi kayak kemarin tuh juga sempat ada thread yang in depth gitu loh. Oh iya. Yang nulis amatir aja salah. Iya, yang nulis amatir aja salah gitu loh. Lagi. Sorry ya, ini lagi hari-hari bawa anak soalnya. Jadi kalau kalian bilang Fuad itu selalu tukang berantem ini nih, kalian take a glimpse. Kenapa gue mau bersahabat sama dia ya? Gue tahu siapa Fuad, nggak seperti yang kalian bayangkan. Cupu ini. Dah. Ambil bola mana? Bola mana? Bola ambil bolanya. Nah, lagi minum Malik itu aja itu. Itu minum Malik. Minum Malik mana minum? Mana bola? Nah, bola. Sampai ada yang bikin thread in depth analisis tentang oleh segala macam deng. Nulis amatir aja salah. Nulis amatir aja salah. Begitu dipatahin orang, langsung diubahnya videonya. Jadi gawat. Diganti sama dia? Ganti. Telat tapi Pak, udah banyak yang screenshot. Gawat. Nah, itu pula kemarin ada yang nge-tag ke aku juga gitu kan. Oh ini gini nih, tahu aja lah gue udah gitu. Enggak lah, nggak ada urusan itu sama gue gitu. Balik lagi gini lah. Bukan sesuatu yang kita banggakan juga, cuman di poros aja, mimpor aja. Udah berapa banyak kita patahkan semua yang omongan-omongan. Masih aja kalian bawa, nggak apa-apa, hak kalian. Kita namanya berdiskusi kan, berdialog. Tapi ya balik lagi, lu juga harus berkembang sedikit. Kalau kita udah bisa matahin sampai 5-6 kali kalian bawa apa, there's something wrong dengan sumber kalian kan gitu aja. Sesimpel itu aja Pak. Nah, yang menarik memang sekarang lihat. Tapi ini gawat nih, kalau Cavani jadi main, kalau nggak salah rules-nya masih sama ya Min ya? Nggak, Cavani dengan Fred udah kemungkinan besar nggak main. Karena kan Brazil sama Uruguay kan? Iya, maksudnya kalau mereka main buat negara Cumi, kalau mereka confirm main buat negara, mereka tidak akan main ya Dik ya? Min? Cavani sama Fred kayaknya nggak akan main buat di Liga ya? Ya kan? Jumat datang kita main Sabtu ya, dan itu akan 10 hari ke depan kalau nggak salah ya? Yep. Berarti dia akan ngelewatin partai lawan Atalanta, terus ada 2 apa 3 match ya? 2. Dia bisa lewat ya. Nah, sama FA Cup. Nah, kalian yang FA Cup nggak ada ya?
Nggak. Dan kalian yang dari kemarin mendoakan Fred nggak main, nah udah jelas nih akan diijabah sekali lagi. Kita lihat lagi nih, kalau gue sih doa selalu baik. Siapapun yang dimainin nanti, hasilnya akan bagus. Semoga hasilnya bagus buat United gitu loh. Cuma memang gue yakin McTominay sama Matic pasti sebel orang. Wah anjing udah nggak ada Fred, tetap aja nggak Doni kata orang ini nanti. Kayak kemarin dia bilang sama gue gini, nggak bisa main di space kecil gini-gini. Gue suruh space kecil berapa kali berapa? Oh iya, gue baca. Gue diketahui. Guardiola bagi lapangan itu jadi 8 apa 9 kalau gue nggak salah. Masing-masing tuh Tapi berapa ya? 20 meter kalau nggak salah. Itu jelas itu ada. dari situ kan seharusnya kau tahu bahwa dia nggak pernah namanya ke lapangan. Terus gini, lu main space kecil nih. Kalau lagi nih lu main 4-2. Kalau anak Jakarta bilang main 4-2. Kalau anak Medan bilang apa mainnya tuh jaga kucing apa kok gue lupa gitu ya. Nah, itu emang ngelatih lu untuk bermain di ruang sempit. Ya. Gitu loh. Tapi kan tidak semua pemain punya kemampuan untuk itu. Terus pelatih lu tahu nih Pogba, Bruno, terus punya Greenwood juga gitu ya, punya kemampuan melepaskan long passing yang akurat kayak zaman dulu Scholes, Carrick, siapa lagi ya, Fletcher gitu, backs gitu ya. Terus pemain yang begitu lu suruh main di ruang kecil, lu suruh McTominay main, iya, gitu, lu paksa gitu loh, mereka main di ruang kecil gitu loh, ya nggak bisa gitu. Kalau misal lu bisa buktikan, oh space kecil tuh sekian kali sekian, kan gue bilang lu tunjukin. Karena kalau misalnya begitu, lu bilang gol United emang gak ada yang dari space ruang kecil. Lu lihat tuh lawan Leipzig kalau nggak salah musim lalu yang golnya Martial atau Rashford itu benar-benar main tek satu sentuhan deng gitu. Gua ada kasih satu contoh deh untuk lu kalau yang masalah tadi kan lu kan coba search di YouTube nanti video Ole Gunnar Solskjaer jadi manajer Molde ya. All the best of Molde under Ole kalau nggak salah judulnya. Itu lu lihat aja. Di situ tuh Ole ngasih pembukaan video itu dia bilang I want Molde to play like United when I was at United. Dan itu betul-betul yang dikasih contoh ketika squadnya Sir Alex gimana diterapin sama Ole di Molde dan lalu ditunjukkan lagi dengan Ole yang ada di MU sekarang bahwa dia masih menerapkan hal yang sama. Jadi ketika dibilang bahwa Ole ya kayak bilang tadi nggak bisa main space kecil, itu salah juga karena mereka ada kok yang mainnya di space kecil, tapi memang akan tidak tetap ada, akan tetap ada long ball karena dari zaman dulu juga gitu. 90 menit main bola tuh 90. Ya kali lu lari terus. Kalau lu mau bilang yang konsisten main di space kecil gitu ya, tiki taka oke ya, karena mereka main bolanya tek. Brazil 86, 2002, 84, 86, 90, 82 itu main even kalau lu mundur jauh gitu, itu mainnya begitu gitu. Tapi kan pada saat lu bicara tim seperti misalnya Liverpool sendiri juga nggak main di space kecil gitu loh, gegen pressing gitu loh. Jadi nggak bisa lu bilang oh ya dia kesulitan menghadapi low block. Iya itu memang terbukti dari musim lalu. Itu yang memang mencoba dipecahkan gitu loh. Kalau memang belum bisa ya memang bego aja dia nggak bisa mecahin sampai nanti dia berhenti misalnya. Tapi lu nggak bisa menjas juga gitu. Ada juga kok golnya dia yang bisa memecah kebuntuan lawan yang bertahan segala macam. Dalam hidup juga lu nggak bisa melakukan semua hal kan? Iya. Lu switch gitu loh. Oh gue nggak bisa gini nih. Udah gue bikin begini deh. Dan terbukti tuh musim pertama kita memang betul-betul nggak bisa bongkar low block. Iya. Dia ngotot banget waktu itu ke manajemen minta Bruno Fernandes. Iya. Kenapa? Karena walaupun ada Pogba waktu itu kan masih yang nggak jelas. Angin-anginan. Dia minta Bruno dan begitu datang Bruno kita agak mendingan tapi belum sempurna. Makanya dulu gitu ngandalin pelari kan ya, gitu. Nah sekarang pelari, gitu. Itu namanya progres Pak. Dari lu nggak bisa sama sekali, lu agak bisa, lu mendingan sekarang. Nanti sampai lu bisa kan gitu. Dan sekarang gue tanya, 7 pertandingan kalah sekali 2 kali seri. Seri sama Southampton, seri sama Villa. Seri sama kemarin sama Everton, kalah sama Villa gitu loh. Ya. Kemudian lawan Newcastle juga mainnya low block loh di awal-awal. Ya. Jadi setiap tim itu juga pendekatannya beda-beda Pak. Nggak bisa lu samain gitu loh. Lu bisa bilang oh ya kemarin si Anu memberi grafik main begini bola lari. Men itu grafik freeze loh. Lu bisa bilang pada saat dia di sini area situ kosong, harusnya bola diarahkan ke situ. Kenyataan di lapangan, kalau misalnya lu ngelakuin tiba-tiba ada back yang bisa mengintercept, selesai. Selesai. Teori itu gampang Pak, prakteknya lain. Ya gitu. Itu dia gitu loh. Sama aja orang teriak-teriak. Posisinya di sini, dia bisa kasih bola ke sini gitu. Betul. Cuma kan keputusan di lapangan kan nggak yang ya sama aja kayak gini lah. Lu mau turunin dia dalam formasi 4-3-3, 4-4-4, 4-4-2, lu mau bikin 4-4-2 diamond, lu mau bikin 4-2-3-1, mau apapun formasi lu ya.
itu kan formasi standarnya. Iya. Itu adalah kerangka kerja lu istilahnya. Pada saat di lapangan, bisa lu beda tuh ubah. implementasinya. Dan bisa ada selalu ada variasi. Ketika gitu. lu menyerang dan bertahan, itu juga udah dua formasi yang berbeda. Beda. Jangan lu sangka mereka main 4-2-3-1, nyerang 4-2-3-1, Terus gitu loh. mundur 4-2-3-1, beda, Pak. Dan sepak bola itu kan 2 tim yang main. Ya, Bukan 1. betul. Bukan cuma lu Di yang sana mau kan menang. juga mempelajari. Iya, bukan cuma lu yang mau menang. Tim lain juga mau menang, tim lain juga mau dapat poin gitu. Iya. Jadi kalau gue sih ya memang udah, kalau kalian bilang oh ya Ole mainnya nggak atraktif gini nih. Ah, itu gila sih. Oke lah, udah lah kalau Oke mungkin lah, atraktif dalam hal ini mereka berharap kayak Barcelona, Oke. kayak City gitu-gitu kan gitu. Kalau itu ya iya, tapi kalau lu bilang oh tidak menghibur, mainnya kurang menghibur gitu kan, mungkin karena beberapa pertandingan agak gagap gitu ya. Dan balik lagi, menghibur itu kan bagi orang kan beda-beda. Gue lawan Newcastle menang 4-1 gue menghibur. Oh iya, jelas. Gue terhibur, kenapa? Karena indikator pertandingan bola yang menghibur bagi gue adalah golnya banyak. Mau golnya sampai 10 mau golnya cuma 1 tapi dia mainnya cantik nih ya bagi gue bosan biasa kan iya gitu. gitu. Karena kan bola yang lu tonton kan golnya, lu kan mau tahu beda-beda orang golnya, iya gitu loh. Jadi tadi mau gue bilang, kalau lu bilang Ole main kurang menghibur, ya mungkin tuh perspektif lu aja gitu loh. Kalau perspektif gue udah cukup nyaman kok nontonnya gitu, walaupun ada jantungan segala macam gitu ya, kasarnya nih ada deg-degannya, tapi it's okay gitu loh, I can take it gitu. Nah, itulah gue bilang kan. Nih gue tambah deh satu, selagi gue ingat nih, Wat. Kalau yang selama ini kayak kemarin tuh begitu Oleh kemarin seri lawan Everton, MU lawan Everton seri, banyak yang nge-tweet, nge-tag lo juga itu aku tahu. Gimana bang, masih dukung Oleh? Oh iya gitu iya. ya. Ini aku kasih jawaban dan gak usah kalian, Sekarang udah gue blok-blok tuh yang kayak gitu. kalian gak usah tanya itu lagi. Mau namanya Iya. MU kalah, mau namanya MU seri, kita dukung Oleh. Udah, bukan karena Olehnya, bukan karena kita buta. Karena kita orangnya punya prinsip, Pak. Ya, kita tahu apa yang kita dukung. Ya, kita dukung sistem yang lagi diusahakan untuk Oleh terjadi, bukan hasilnya aja. Ya, kami bukan domba yang ibaratnya begitu menang dukung MU, kalah maki-maki MU. That's not us. Oke. Jangan lu samain Kalah kita. bakar jersey, nggak maki-maki. Ya. Iya Oh iya, dong. yang itu ya. Kalau bakar Iya, jersey, gitu. kalau bakar jersey nggak maki-maki. Ada orang kan kalau MU menang, besoknya kemana-mana pakai jersey MU. Iya, Ya, kan? Kalau enggak mingkem. Kalau aku menang kalah pakai jersey MU, soalnya cuma itu bajuku. Jadi udahlah bagi kami, kalau tetap lu tanya Kok mobilmu jalan sendiri, Wat? A, B, C, D, E enggak, kita tetap sampai saat ini masih tetap dukung Oleh. Apapun hasilnya nanti kita udah bilang, karena kalau setiap nge-tweet nanya kan capek. Ya lu nonton aja udah poros salam, udah kita jelasin semua di situ gitu loh. Selesai. Nonton ya. Selesai. Jangan belum nonton udah komen kau. Iya, Kemarin gitu. banyak kali yang komen di video yang terakhir. Belum apa-apa udah komen ini nih. Belain aja terus, belain aja, nggak ada salah Oleh. Pak, perasaan Ya, kemarin episode enggak. kemarin kita banyak yang protes itu kan juga. yang emang cuma muncul pada saat hasil nggak bagus. Iya makanya lucu karena lu nonton kagak ngoceh iya. Nanti kalau gua senggak bintang, kalau orang kasih opini dihargain lah, sopan lah. Kau Iya, nonton dulu baru lu kau ngomong. hargain orang punya opini juga, anjing gitu. Yang kemarin ribut-ribut sama kita aja, ya. Kemarin Space kau udah dengar sendiri kan? Akhirnya dia bilang apa? Oleh banyak kok yang benar yang dilakukannya. Cuma menurut aku dia belum pantas untuk megang klub ini karena belum ada trofi kan? Iya silakan. Ya nggak apa-apa itu opini dia. Padahal yang kalian ngedomba sama dia juga loh. Dia sendiri mengakui bahwa Ole itu udah benar beberapa hal. Formasi udah benar. Ini udah benar katanya. Jadi at the end of the day, lu ketika lu ngedomba sama seseorang pun, lu benar-benar pikirin dulu lah. Lu analisa kembali. Jangan ikut aja lu. Betul-betul aduh. Terjajah kali lah memang dulu Indonesia ini ya. Iya. Ngikut aja kalian omongan. Makanya gampang dia, makanya Belanda berhasil dengan Divide Impera. Yes. Dah, Because you are so easy to be diadu diadukan tuh macam gampang ayam banget. gitu, diangkat, masukin tuh ribut lu berdua gitu loh. Lu mau Oleh out juga kita hargain kok. Tapi lu datang ke kita sopan ya. Tahu umur juga, kalau yang lebih muda sopan. Yang seumuran juga kita sapa-sapaan dulu. Jangan main asal goblok lu. Lu bilang goblok lu, gue juga bisa bilang goblok lu. Nah, jadi balik lagi, semoga jeda 2 minggu ini kondisi yang tidak bermain di pertandingan internasional semakin bagus. Ada ada besok match. kan? Besok. Hari ini ya, hari ini. Nah, dan rencananya Rashford udah main nih.
di game internal. Jadi yang nggak berangkat itu kan ada Rashford, ada Van de Beek ya. Ada Alex Van de Beek. Telles juga tinggal kalau Alex nggak Telles salah ya. tinggal. Alex Telles tinggal, terus Lindelof. Ya. Lindelof nggak berangkat? Lindelof nggak berangkat. Oh. Istrinya mau melahirkan. Oh ya, Lindelof, Maguire juga masih ini ya. Kemudian Greenwood juga kan nggak dipanggil. Sancho yang dipanggil ya. Sancho dibawa. Sancho dipanggil, Greenwood, Pogba iya. Martial nggak dipanggil juga kan? Panggil ya? Oh, Martial berangkat? Gila, Gara-gara bikin luar gol biasa, kemarin? gara-gara Luar bikin biasa ya. gol, luar Satu biasa, gol langsung gua Martial. dipanggil ya. Gila. Jadi Oke. ya gue bener-bener mau ngelihat nanti setelah Rashford ya. Walaupun musim lalu beberapa kali dia mainnya nggak kurang puas sih gue ya. Tapi kan setelah itu kan gue sempat bilang jadi poros. Apakah ya dia terlalu dipaksa kayaknya karena ada cedera segala macem kan gitu kan. Nah semoga kondisinya setelahnya semakin balik fit ya. gitu ya. Apalagi Gua udah mau rambut ngeliat- baru dia, Bang. Iya. Pirang-pirang gitu kan sekarang. Jadi gue benar-benar mau ngelihat Blondie. ya ada Rashford, ada ya kalau lu main 4-2-3-1 ya kirinya Rashford ya nggak apa, lu taruh Sancho, lu istirahatin Greenwood Yes. gitu ya. Kalau gue ya Ronaldo, atau kalau lu main 4-4-2 lu kawinin siapa? Ronaldo sama dengan Greenwood. Rashford Ya, gitu atau ya. ya Ronaldo Rashford. Dan ya semoga Van de Beek dikasih kesempatan. Ya itu doa gitu, itu harapan. Gitu. Apakah Apapun- terjadi atau tidak, kita nggak protes juga, itu kita terserah nggak- oleh. urusan gitu. Kalau gue sih berharap itu si Van de Beek bisa main gitu loh. Kemudian Wan Bissaka juga kan nggak dipanggil ya. Enggak, orang Wan Bissaka. Jadi sebenarnya yang dipanggil itu kan Sancho. Bolanya mana? Bola. Itu bolanya. Itu bola, sayang. Itu bolanya. Iya, mana ada push? Yang dipanggil itu Sancho, Ronaldo, Jesse Lingard, Bruno Fernandes, Diogo Paul Pogba. Dalot dipanggil ya? datang berangkat. Dalot, Shaw, Shaw, Varane, Varane, De Gea, De Gea, McTominay kan dipanggil juga. McTominay untuk Scotland. Cavani, Fred. Ya banyak juga ya. Fred dipanggil loh. Ya. Fred dipanggil loh. Sama manajer. Timnas. Timnas ya. Orang yang Ya, jadi itu Brazil loh. itu Brazil memanggil Fred ya. Yoi. Oke. Tapi Kan anomali ya. ya, cuman bagi mereka yang analitor apa analisis sofa ini kan lebih tahu daripada yang manajer Brazil sekalipun kan gitu. Manajer Brazil ini masih mau manggil ya, walaupun gol Everton emang salah Fred gitu ya. Itu kita akuin. Salah Fred. Karena kalau gua kemarin lihat lagi, anjir, Greenwood tuh menit 33 benar-benar di tackle itu Julian Gray, si Demarai Gray jatuh kena kuning dia. Fred enggak. Aduh, pi udahlah. Udah nasi udah menjadi bubur. Tetap Buburnya diaduk apa di? aduk dong. Gitu. Itu sih, jadi Kalau kata santai-santai Satria aja. yang diaduk itu cuma semen, Bang. Emang kau makan semen? Otak kok kuaduk nanti saat mau. Gitu. Jadi itu aja. Ini supaya ada konten aja di luar supaya kalian seneng gitu loh. Mau bahas sebenarnya males banget bahas bola, udah lagi libur juga. Aku gitu pengen ya. bahas BH. Udah tadi. Udah ya. Udah. Itu Berhubung aja. ini makin gelap dan, dan mulai kita mendung. ya dan gua nggak bawa Udah lampu. jam 5 juga. Jadi kita Sebenarnya kalau nggak bawa lampu nggak masalah. Patrick buka topi, tembak center dari depan, jadi barang tuh. Cuma kan nggak usah ngasih kerjaan kau lebih tengok lah ke ya, kau produser tengok ya, sama- Wat ya. Aku kasih tahu kau ya. Ini di Poros Salang nih ku ucapkan ya. Kejual tanahku. Yang pertama aku lakukan transplantasi rambut aku biar kau tengok ya. Episode berikutnya berambut lah. Capek aku kau ejean kayak gitu terus. Dari aku kapan itu? Dia Peter dia. Orang mah kalau jual tanah tuh naik haji gitu ya. Aku ngapain naik haji, Pak? Bingung nanti ke mamaku. Mak, aku baru jual tanah, Mak. Aku mau naik haji dulu. Mama udah bingung. Ngapain kau naik haji, Bang? Udah, gue buat. Gua Patrick. Thank you. Bye. Jangan lupa subscribe.